Makasih udah klik video ini. Di video kali ini, gua bakalan ngelanjutin pembahasan novel The Story of How a Beautiful Foreign Student Who Lives Next Door. Oh iya nih tuh versi LN-nya. Gak usah lama lagi, yuk gas ke videonya. Emma berkata kalau dia ingin pulang bersama Akito. Mendengar itu semua orang di ruangan terkejut, kecuali Miyu Sensei. Lalu Miyu Sensei berkata pada Akito agar Akito pulang bersama Charlotte dan Emma. Mendengar itu, Akito terkejut dan sedikit enggan untuk mengajak mereka pulang bersama. Kemudian Akito menoleh ke arah Charlotte. Charlotte menganggukkan kepalanya seolah telah mengambil keputusan dengan yakin. Charlotte meminta maaf pada Akito. Kemudian dia meminta agar Akito bisa menemani mereka untuk pulang bersama. Charlotte mengatakan itu sambil menundukkan kepalanya kepada Akito. Melihat perkembangan yang begitu tiba-tiba itu, Akito bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Miyu Sensei dan Charlotte. Karena Akito tidak bisa memikirkan apapun, dia memutuskan untuk mengikuti arus saja, lalu Akito menyetujuinya. Mendengar persetujuan Akito itu, Charlotte menatap Akito dengan senyum nan ramah di wajahnya. Kemudian mereka mulai berjalan meninggalkan ruang staf. Sambil berjalan Akito sesekali melihat wajah Charlotte. Saat Akito melirik Charlotte, dia merasakan ada tarikan di seragamnya. Lalu Akito melihat ke arah Emma, kemudian Emma membuka kedua tangannya. Melihat itu Akito bertanya padanya ada apa. Emma mengatakan pada Akito gendong. Mendengar itu Akito menoleh ke Charlotte karena Akito tidak berani untuk menggendong Emma di hadapan kakaknya. Charlotte menggelengkan kepalanya. Dia membungkuk di hadapan Emma agar pandangan mereka sama. Charlotte berkata jika Emma tidak boleh melakukan itu, karena Akito akan kerepotan. Lalu Charlotte menyuruh Emma agar dia berjalan dengan benar. Tetapi Emma menggelengkan kepalanya. Lalu dia menatap Akito lagi dengan matanya yang berair, sambil berkata gendong pada Akito. Melihat itu Akito mengatakan tidak apa-apa pada Charlotte. Lalu mengatakan kalau Emma tidak akan merepotkan untuknya karena Emma ringan. Serta Akito mengatakan jika Charlotte tidak suka seorang laki-laki menggendong adiknya maka Akito tidak akan melakukannya. Mendengar itu Charlotte menyangkalnya. Dia meminta maaf karena merepotkan Akito lagi. Akito mengatakan dia akan baik-baik saja. Dan mengatakan kalau dengan cara ini juga mereka akan lebih cepat untuk tiba di rumah. Lalu Akito mulai menggendong Emma. Saat Akito memeluk Emma, Emma terdengar sangat bahagia. Charlotte meminta maaf lagi pada Akito karena tingkah Emma. Mendengar itu, Akito mengatakan tidak apa-apa dan menambahkan kalau ini seperti keuntungan baginya. Mendengar itu Charlotte mengatakan kalau Akito sangat baik, sambil tersenyum lembut pada Akito. Saat mereka mengobrol, Emma bertanya apa yang mereka bicarakan. Emma yang tidak mengerti apa yang Charlotte dan Akito obrolkan karena mereka mengobrol menggunakan bahasa Jepang merajuk, dia menggembungkan pipinya.
Melihat itu Akito meminta maaf. Lalu dia berkata kalau dia akan menggunakan bahasa Inggris sekarang kepada Emma. Charlotte berterima kasih kepada Akito, karena dia berusaha membuat Emma tidak merasa seperti orang asing dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu Charlotte kemudian memuji Akito yang berbicara dengan bahasa Inggris dengan begitu lancar. Mendengar itu Akito mengatakan kalau bahasa Inggrisnya tidak selancar seperti bahasa Jepang Charlotte. Charlotte menyangkalnya dan mengatakan kalau Akito lebih baik. Karena mereka berdua tidak mau mengalah, percakapan itu terus berulang-ulang untuk beberapa saat. Sementara mereka berdua mengulangi percakapan mereka itu, Emma menyela. Dia mengatakan kalau dia juga ingin berbicara dengan bahasa Jepang juga. Lalu dia memandangi Charlotte dengan pandangan yang iri. Mendengar itu, Akito mengatakan pada Emma agar dia tidak perlu khawatir, karena Emma akan segera belajar mengucapkannya. Emma bertanya benarkah? Akito mengatakan ya sambil mengangguk. Mendengar itu Emma berteriak "Yeay" dengan senang, dan kemudian dia mengusap pipinya ke dada Akito. Melihat itu Akito berpikir kalau Emma terlihat seperti kucing. Sambil memikirkan itu, Akito menyadari kalau Charlotte sedang memandanginya. Lalu Akito bertanya ada apa. Charlotte kemudian membuka mulutnya. Dia mengatakan kalau dia hanya terkejut karena Emma sangat menyukai Akito. Akito mengatakan kalau Emma sangat ramah, tetapi Charlotte menyangkalnya, mengatakan kalau Emma adalah orang yang pemilih dan menambahkan kalau dia belum pernah melihat Emma dimanjakan oleh orang lain selain keluarganya. Mendengar itu Akito sedikit terkejut. Dia berpikir kalau Emma adalah anak yang sangat dimanjakan. Sambil memikirkan itu Akito menatap Emma. Emma yang menyadari kalau dia sedang ditatap oleh Akito, dia menoleh lalu dia memberi senyum yang paling manis dan menyandarkan kepalanya di dada Akito. Melihat itu Akito berpikir kalau Emma sangat manis. Lalu Akito dengan lembut menepuk kepala Emma. Lalu kemudian Emma kembali memberi senyum manisnya pada Akito. Melihat itu, Akito berpikir dia ingin terus memanjakan Emma sepanjang waktu. Selagi memikirkan itu, Charlotte bertanya bagaimana Emma bisa sangat menyukai Akito begitu. Akito mengatakan kalau dia hanya menunjukkan video kucing pada Emma. Mendengar itu, Charlotte mengatakan kalau Emma memang menyukai kucing, dan dia menambahkan, kalau hanya itu tidak cukup membuat Emma begitu terikat dengan Akito. Setelah mengatakan itu Charlotte kemudian mulai berpikir keras, lalu kemudian dia tersenyum. Lalu berkata mungkin karena Akito sangat baik, makanya Emma begitu terikat dengannya. Mendengar itu Akito bertanya apa mungkin begitu. Charlotte mengatakan ya, sambil tersenyum sangat manis pada Akito. Charlotte tersenyum bahagia saat mereka berbicara hal-hal sepele yang terjadi di sekolah. Dan Emma yang dalam suasana hati yang baik karena dia menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tapi kemudian Charlotte menjauh dari Akito. Melihat itu Akito bertanya mengapa Charlotte menjaga jarak dari Akito. Charlotte mengatakan kalau dia tidak memiliki alasan yang khusus. Melihat itu kekuatan mental Akito terkuras sedikit demi sedikit karena Charlotte yang baru dia temui mulai menjauhinya. Akito bertanya-tanya apakah dia tidak sengaja menyinggung Charlotte. Lalu Akito meminta maaf,
Charlotte bertanya mengapa Akito meminta maaf. Akito mengatakan kalau dia merasa membuat Charlotte merasa buruk. Akito mengatakan itu dengan ekspresi yang sangat tertekan di wajahnya. Melihat itu, Charlotte terlihat sangat bermasalah. Melihat itu, Akito berpikir kalau Charlotte adalah gadis yang sangat baik dan perhatian bahkan untuk pria yang tidak dia sukai. Akito bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena gadis yang baik hati itu membencinya. Akito terlihat benar-benar depresi. Melihat itu, Charlotte mengatakan kalau Akito salah paham. Dia mengatakan kalau dia tidak menjaga jarak dengan Akito karena dia tidak menyukainya. Mendengar itu, Akito bertanya lalu untuk apa dia menjaga jarak dari Akito. Mendengar pertanyaan itu, tatapan Charlotte berkeliaran seolah bertanya-tanya apakah harus menjawab atau tidak. Tatapannya terus mengembara, lalu dia menutup mulutnya dengan tangannya. Kemudian dengan malu-malu membuka mulutnya, lalu mengatakan kalau dia baru ingat kalau dia berkeringat karena berlarian. Setelah mengatakan itu, wajah Charlotte berubah merah pandan dan dia bergumam dengan suara yang teredam. Melihat tingkah Charlotte itu, Akito berpikir kalau Charlotte sangat imut. Setelah dihantam keimutan Charlotte, Akito tidak bisa melihat wajah Charlotte lagi, karena dia ikut merasa malu dengan tingkah imutnya itu. Adapun Emma, dia tertidur di pelukan Akito. Karena adanya keheningan yang canggung, Akito mencoba berbicara, tetapi karena mereka berbicara bersamaan, Akito bertanya ada apa pada Charlotte. Tetapi Charlotte malah menyuruh Akito duluan yang mengatakannya. Mereka terus mengulangi percakapan itu terus, menyuruh salah satu untuk duluan berbicara. Karena menyadari tidak akan ada kemajuan, Akito bertanya apakah Charlotte sudah terbiasa dengan lingkungan kelas. Charlotte mengatakan kalau dia sebenarnya belum terbiasa dengan suasana kelas. Mendengar itu, Akito dapat memahami itu karena Charlotte baru pindah ke kelasnya, jadi wajar dia belum terbiasa. Setelah menyadari itu, Akito menyesal karena dia bertanya mengenai topik ini, karena suasana canggung di antara mereka semakin meningkat. Lalu Charlotte berterima kasih lagi untuk apa yang dilakukan Akito untuk hari ini. Mendengar itu, Akito mengatakan agar Charlotte tidak berterima kasih lagi karena dia hanya kebetulan bertemu dengan Emma. Charlotte menyangkal, dia memang ingin berterima kasih tentang itu, tetapi dia berterima kasih karena Akito telah melindunginya tadi. Melihat Charlotte menyadari niatnya Akito yang di kelas, dia merasa agak malu. Tetapi Akito menatap mata Charlotte. Akito mengatakan kalau tidak apa-apa untuk mengajak orang bermain, tetapi tidak baik untuk memaksa. Lalu dia menambahkan kalau sebenarnya Akira tidak bermaksud buruk. Charlotte mengatakan kalau dia mengerti, serta mengatakan dia senang mendengar ketika mereka mengadakan pesta penyambutan untuknya. Tapi dia khawatir karena Emma sendiri di rumah, dan dia khawatir kalau dia mengajak Emma akan takut jika dia dibawa ke pesta penyambutan. Lalu Charlotte meminta maaf karena Akito terlihat buruk. Dia mengatakan itu sambil menundukkan kepalanya kepada Akito. Melihat itu, Akito mengatakan kalau dia tidak apa-apa, lalu menambahkan kalau dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Mendengar itu, Charlotte mengatakan kalau Akito sangat baik, dan menambahkan dia berharap bahwa Akito menerima rasa terima kasihnya.
Charlotte mengatakan itu dengan senyum lembutnya dan dia menggenggam tangannya di depan dadanya. Akito menjawab kalau dia mengerti. Dia tidak bisa menatap wajah Charlotte karena dia malu melihat senyum yang sangat manis Charlotte yang dia lihat. Setelah mereka mengobrol, mereka tiba di depan apartemen Akito. Akito bertanya pada Charlotte apakah mereka juga akan masuk. Mendengar itu Charlotte segera menjawab ya, lalu dia tersenyum. Melihat itu Akito bingung mengapa Charlotte tersenyum. Tetapi Akito mengabaikannya untuk sementara. Ketika Akito naik tangga, Charlotte mengikutinya dari belakang. Mereka menuju ke lantai 3 tempat ruangan Akito berada. Lalu akhirnya Akito tiba di depan ruangannya. Kemudian dia berkata pada Charlotte bahwa ini ruangannya. Dengan bingung Akito memberitahu ruangannya pada Charlotte. Charlotte kemudian berkata pada Akito kalau dia akan membuka kunci pintunya sekarang. Mengatakan itu Charlotte tersenyum sambil mencari di dalam tasnya. Melihat itu Akito bertanya-tanya mengapa Charlotte memiliki kunci apartemen ini. Dan mengapa dia meraih gagang pintu ruangan sebelah. Charlotte membuka pintu ruangan sebelah. Setelah pintunya terbuka Charlotte berkata pada Akito pintunya sudah terbuka. Dia menatap Akito dengan wajah tersenyum bahagia di wajahnya. Akito menganggukkan kepalanya dengan bingung. Melihat Akito yang bingung, Charlotte tertawa. Lalu mengatakan kalau dia tinggal di sebelah rumah Akito.